Hanya dimainkan 8 menit, Sandy Walsh sukses tunjukkan bahwa dia tak layak dicadangkan. Wajib menang, Shane Patinama bersiap hadapi gempuran Nguyen FC di Piala Asia. Sempat kencing darah, begini kondisi Jordi Amat sekarang jelang hadapi Vietnam. Meski alami kekalahan, Ragnar Oratmangun dukung penuh timnas Indonesia dan bangga kenakan jersey Garuda. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim Merah Putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Laga antara timnas Indonesia melawan Irak di fase penyisihan grup gelaran Piala Asia kembali menjadi ajang bagi seorang Sandy Walsh untuk unjuk kualitas. Meskipun tak dimainkan sedari menit awal pertandingan, pemain yang kini membela KP Mengkelen tersebut sukses menunjukkan kelasnya sebagai pemain Eropa dengan memperkokoh pertahanan pasukan Merah Putih. Menyadur laman Transfermarkt, Sandy Walsh tercatat masuk pada menit ke-88 dengan menggantikan Rizky Ridho yang mengalami permasalahan kebugaran. Dengan estimasi tambahan waktu yang mencapai 6 menit, maka asumsi rentang permainan yang dimiliki oleh Sandy adalah 8 menit. Namun jangan salah, meskipun hanya bermain 8 menit, Sandy menandai rentang waktu yang dia mainkan itu dengan hal-hal yang cukup positif. Selain memperlihatkan permainan agresif dengan membantu penyerangan, Sandy juga terlihat beberapa kali sukses menghentikan akselerasi pemain Irak yang mencoba untuk merangsek dan melewatinya. Kelasnya sebagai pemain Eropa benar-benar terlihat dalam himpitan waktu bermain yang cukup singkat di laga perdana timnas Indonesia tersebut. Namun sekali lagi dalam waktu yang terbatas, pemain kelahiran 14 Maret 1995 tersebut menunjukkan kematangannya dikala menghadapi para pemain Irak yang berusaha menggempur sisi kanan pertahanan Indonesia. Bukan cuma memberikan warna di sektor penyerangan dan cukup apik dalam mematahkan serangan lawan, Sandy Walsh juga tercatat memiliki statistik apik dalam hal passing. Menyadur laman lapangbola.com pada 15 Januari 2024, selama 8 menit permainan, Sandy terhitung melepaskan 10 umpan sukses. Itu berarti selama pertandingan melawan Irak kemarin, dirinya berhasil mendistribusikan 1 umpan dalam rentang waktu kurang dari 1 menit. Sebuah catatan yang cukup baik bagi seorang pemain, terlebih dengan status sebagai pemain pengganti seperti Sandy Walsh. Akan sangat mengherankan jika nanti di laga-laga selanjutnya Coach Sintayong masih belum memberikan banyak menit bermain kepada pemain bertinggi badan 185 cm tersebut. Pasalnya hanya dalam tempo 8 menit bermain, Sandy sudah mampu memberikan pembuktian bahwa dirinya bukanlah sosok pemain yang layak untuk menjadi cadangan di timnas Indonesia. Terlebih lagi, Sandy memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik daripada Asnawi Mangku Alam Bahar yang baru saja sembuh dari cedera. Jadi, apakah dengan modal 8 menit kemarin, Coach Sintayong akan beralih pilihan kepada Sandy di laga melawan Vietnam nanti? Kita tunggu saja. Bek timnas Indonesia Jordi Amat sempat kencing darah saat membela timnya kontra Irak di matchday pertama. Kencing darah itu terjadi setelah Jordi Amat berbenturan dengan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam di penghujung babak pertama. Jordi Amat datang ke Piala Asia 2023 tidak dalam kondisi yang bugar 100%. Bek 31 tahun itu datang ke Qatar dengan cedera bahu yang dibawanya selama memperkuat Johor Darul Tajim. Jika ingin pulih total, Jordi Amat harus menjalani operasi bahu. Namun butuh waktu yang panjang untuk pulih jika menjalani operasi, yakni selama 6 bulan. Dengan absen yang begitu lama, Jordi Amat bakal absen membela timnas Indonesia di ajang-ajang besar seperti Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu mantan bek Swansea City ini memilih hanya melakukan terapi di Spanyol akhir tahun lalu. Efek tak dalam kondisi 100%, performa Jordi Amat tidak optimal. Di awal-awal laga melawan Irak, Jordi Amat melakukan 2 blunder. Pertama, bola yang berada di kakinya berhasil direbut pemain Irak. Beruntung Elkan Bagot secara tepat menekel bola yang dikuasai penyerang Irak Muhammad Ali di kotak penalti timnas Indonesia. Setelah itu dalam situasi sepak pojok, Jordi Amat hampir memasukkan bola ke gawang timnas Indonesia. Lantas bagaimana kondisi Jordi Amat sekarang?
Ia mengaku dalam kondisi baik-baik saja dan dalam proses pemulihan. Hai semuanya, terima kasih sudah peduli terhadap bahu saya. Semuanya baik. Di babak pertama, saya mendapatkan pukulan keras di pinggul saya yang menyebabkan saya kencing darah di babak pertama, kata Jordi Amat. Kabar baiknya setelah 24 jam saya merasa jauh lebih baik. Saat ini saya mengalami masalah di pinggang dan fokus pemulihan untuk laga berikutnya, jelas Jordi Amat. Sekarang harapannya Jordi Amat segera pulih, mengingat perannya sangat dibutuhkan di lini belakang timnas Indonesia. Salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun ternyata juga ikut menyaksikan perjuangan skuad Garuda menghadapi Irak di Piala Asia 2023. Bukan secara langsung, ia hanya menyaksikan laga perdana Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan itu melalui layar kaca. Hal ini diketahui dari unggahan sang pemain sendiri di akun Instagram pribadinya @oratmangun pada Senin 15 Januari 2024. Yang paling mengejutkan bukan hanya menyaksikan pertandingan tersebut, Ragnar juga mengenakan jersei timnas Indonesia dan bahkan memamerkan lambang yang ada di dadanya. Di laga tersebut, timnas Indonesia sendiri harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 3-1. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Martin Paes, PSSI memastikan proses naturalisasi ketiga pemain itu akan dikebut tahun ini. Ragnar Oratmangun bersama kedua pemain lain diketahui sudah masuk tahap awal proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Ketiga pemain ini sedang diusahakan agar proses naturalisasinya berjalan dengan cepat agar bisa membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam. Bek kiri timnas Indonesia Sean Patinama mengakui dirinya buta soal kekuatan skuad Vietnam jelang duel krusial kedua tim di Piala Asia 2023. Skuad Garuda wajib menang untuk membuka peluang lolos ke babak 16 besar. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi buncit klasemen sementara grup D Piala Asia 2023 dengan 0 poin. Laga selanjutnya timnas Indonesia akan bersua dengan rival berat mereka di ASEAN yaitu Vietnam yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Jumat 19 Januari 2024 malam. Baik Indonesia maupun Vietnam jelas mengincar poin penuh dari duel ini untuk membuka kans lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Jelang partai hidup dan mati ini, timnas Indonesia mendapat kabar baik karena fullback naturalisasi Sean Patinama telah kembali ke skuad timnas Indonesia setelah sempat izin cukup lama mendampingi sang ibunda yang sedang sakit di Belanda. Setelah berlatih bersama rekan-rekannya jelang laga melawan Vietnam ini, namun Sean Patinama mengaku buta soal kekuatan Vietnam. Namun ia menyadari betul jika The Golden Star merupakan tim yang punya determinasi tinggi, seperti saat mereka sempat merepotkan tim favorit juara Piala Asia yaitu Jepang di laga pertama dengan sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya kalah. Saya tak tahu banyak mengenai pemain-pemain mereka, namun mereka cepat dan memiliki penguasaan bola yang baik, punya determinasi juga. Mereka bermain baik melawan Jepang, jadi kami harus mempelajari kelebihan dan kekurangan mereka dan membuat perencanaan permainan melawan Vietnam. Ini akan menjadi tantangan menarik bagi kami, ungkap Patinama. Lebih lanjut, Patinama meminta skuad Garuda untuk segera move on dari kekalahan mengecewakan lawan Irak. Kami harus bekerja keras dan membangun kembali kepercayaan diri kami. Harus lebih fokus ke tim daripada memikirkan tim lain, jelas Sean Patinama. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.